Tarfatani Allahumma amin. Jemaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, alhamdulillah di pagi yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali diizinkan kita untuk bermajelis di tempat yang mulia ini untuk sama-sama bertafaqquh fiddin, belajar tentang agama kita yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan kepada kita keberkahan, ketenangan dan juga ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menuntun kita untuk menggapai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah kaum muslimin rahimahullah, tak lama lagi kita akan memasuki bulan yang penuh berkah insyaallah taala, dan semoga Allah taala berikan kita kesempatan untuk bisa bertemu dengannya dan dimudahkan dalam mengisi Ramadan dengan berbagai macam amal ketaatan kepadanya. Insyaallah di antara bentuk persiapan kita menuju Ramadan adalah mempelajari tentang fikih setelah Ramadan, lebih khusus fikih seputar puasa Ramadan. Agar puasa kita semakin berkualitas, maka perlu kita mengerti, memahami hukum-hukum yang berkaitan dengan fikih puasa. Pada pertemuan pertama kita telah membahas beberapa bagian tentang puasa, dari makna puasa, kemudian tata cara penetapan Ramadan, dan sampai kita sampaikan siapa saja yang wajib berpuasa dan orang-orang yang boleh untuk tidak berpuasa karena itu. Sesuai pengingat saya sedikit ulang dua poin terakhir yang kita bahas kemarin. Itu adalah yang pertama tentang siapa saja yang wajib berpuasa. Kita sampaikan bahwa yang wajib berpuasa yang pertama adalah seorang muslim, yang kedua baligh, yang ketiga aqil, seorang muslim yang sudah baligh dan berakal, kemudian yang keempat sehat atau mampu berpuasa, yang keempat muqim, sedang berada di negerinya, bukan sedang safar. Kemudian yang berikutnya adalah suci dari haid dan nifas. Ini syarat wajibnya berpuasa. Kemudian orang-orang yang boleh tidak berpuasa atau boleh berbuka di Ramadan, yang pertama adalah orang sakit. Dan sakit yang disampaikan sakit yang jika dia berpuasa akan memberatkan dirinya atau mungkin akan membuat sakitnya semakin parah atau memperlama kesembuhan. Maka kondisi seperti ini itu boleh tidak berpuasa. Tapi jika sakitnya itu masih ada harapan sembuh, dia hanya nanti wajib mengqadha saja di hari yang lain di luar Ramadan. Tapi jika penyakitnya itu dia berbuka karena sakit yang tidak harapan sembuh berdasarkan keterangan medis, maka dia cukup membayar fidyah saja untuk satu hari satu orang miskin sebanyak 600 gram lebih dari beras atau 1 mud. Nah, dalam mazhab Syafi'i demikian disebutkan. Kemudian yang kedua, orang-orang yang boleh tidak berpuasa juga, yang kedua adalah musafir, orang yang sedang menempuh perjalanan jauh. Oleh kebanyakan ulama ditentukan dengan jarak 80 km ke atas. Itu jarak safar yang seorang itu boleh mengambil rukhsah atau keringanan untuk berbuka puasa. Dan yang kedua syaratnya safarnya itu safar yang mubah, bukan safar dalam rangka maksiat. Jadi mungkin dia safar untuk umroh, safar untuk menuntut ilmu, safar untuk berkunjung pada keluarga atau orang tua, itu safar ta'at. Atau safar mubah, safar yang secara hukum boleh-boleh saja, seperti safar dia untuk rihlah, jalan-jalan ke keluarga ke tempat yang mubah, ya tidak ada maksiat, itu boleh dia mengambil rukhsah safar sehingga dia boleh tidak berpuasa. Namun kewajibannya nanti dia akan mengqadha di hari yang lain. Kemudian yang ketiga adalah orang tua atau lansia yang sudah tidak mampu berpuasa. Lansia yang sudah tidak mampu berpuasa, artinya dia tidak kuat berpuasa, maka bagi dia boleh tidak berpuasa
dan cukup membayar fidyah saja sejumlah hari yang dia tidak berpuasa. Ya, fidyahnya sama seperti orang sakit yang tidak ada harapan sembuh. Kemudian yang berikutnya di antara orang yang boleh tidak berpuasa, bahkan harus tidak berpuasa, yaitu wanita yang haid dan sebelumnya wanita haid, hamil dan menyusui. Wanita hamil dan menyusui, jika dia tidak mampu berpuasa maka boleh berbuka. Boleh berbuka. Kewajibannya nanti adalah dia mengqadha puasa, mengqadha puasanya. Dalam mazhab Syafi'i disebutkan jika dia kekhawatiran terhadap anaknya atau janinnya, maka di samping dia mengqadha juga diwajibkan bayar fidyah 1 hari untuk orang miskin. Yang terakhir, wanita haid dan nifas, maka ini tidak boleh berpuasa. Dia cukup nanti mengqadha pada hari yang lainnya. Kemudian pada hari ini kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu pembahasan mubtilat as-siyam, pembatal puasa. Apa saja yang dapat membatalkan puasa seorang? Yang pertama, al-aklu wa syurbu 'amdan, makan dan minum dengan sengaja. Makan dan minum dengan sengaja, baik sedikit maupun banyak. Jika dia makan atau minum sedang dia berpuasa dengan sengaja, maka puasanya dihukumi batal. Jika tidak sengaja karena lupa, maka tidak batal. Nabi bersabda, "Man nasiya wa huwa sha'im fa akala aw shariba falyutimma shaumahu." Barang siapa yang lupa sedangkan dia sedang berpuasa lalu dia makan atau minum, maka hendaklah dia menyempurnakan puasanya, melanjutkan puasanya, karena enggak batal. Kenapa? Karena lupa. Fa innama at'amahu Allah bersaqah, karena dia telah Allah berikan rezeki makan. Jadi orang yang makan minum karena lupa tidak dihukumi batal puasanya. Kenapa? Karena lupa. Tapi orang yang melihat seseorang yang berpuasa dia sedang makan karena lupa, maka harus diingatkan. Ya, diingatkan karena kita melihat dia sedang melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan, walaupun bagi dia enggak dosa karena dia lupa. Yang kedua, pembatalan yang kedua adalah jima, hubungan suami istri di siang Ramadan. Ini pembatal puasa juga. Ini ijma ulama. Ulama sepakat ya, makan minum sengaja, jima dengan sengaja ya, membatalkan puasa. Bagaimana kalau lupa? Juga kalau lupa pun tidak membatalkan puasa. Berdasarkan pendapat mayoritas ulama, mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi juga yang lainnya menyebutkan bahwa hatta jima pun jika terjadi di siang Ramadan karena lupa tetap tidak dihukumi membatalkan puasa. Dan pembatal puasa jima ini di samping dia wajib mengqadha, jika itu terjadi juga wajib membayar kafarah. Kafarah mughalladhah. Kafarah itu berlaku seperti pertama secara urutan, memberikan seorang budak. Kalau tidak ada atau tidak mampu, maka berpindah ke yang kedua, yaitu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak mampu juga, maka dia memberi makan 60 orang miskin. Ya, jadi orang yang terjatuh dalam jima di siang Ramadan tanpa uzur, maka kewajibannya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mengqadha hari tersebut. Kemudian yang ketiga dia membayar kafarah. Kemudian yang ketiga, pembatal puasa khusus bagi wanita yaitu datang haid dan nifas atau keluar darah haid dan nifas. Ini juga di antara hal yang disepakati oleh para ulama akan batalnya puasa seorang. Walaupun darah haid itu datang sesaat sebelum waktu berbuka, 1 menit sebelum waktu berbuka keluar darah haid, maka puasa hari itu dihukumi batal. Walaupun puasanya dari pagi sampai sampai waktu keluar darah itu tidak sia-sia, tentunya dia akan mendapat pahala. Ya seperti orang sholat sebelum salam dia buang angin, batal sholatnya ya, batal. Walaupun sebentar mau salam, tapi tetap dari A sampai dia buang itu tetap ternilai sebagai ibadah dia lakukan, nggak ada yang sia-sia. Dan kewajiban bagi wanita haid hanya
mengqadha di hari yang lainnya. Kemudian berikutnya adalah keluar mani dengan sengaja selain jima. Ya, keluar mani dengan sengaja selain jima juga termasuk batal puasa, baik itu dengan tangan atau dengan karena mencium istrinya sehingga keluar mani, itu dapat membatalkan puasa. Ini berdasarkan sebagian mazhab mengatakan demikian, ya. Maka ketika saya Ramadan, waspada dari hal yang demikian. Jika dirasa misalnya mencium istri membangkitkan syahwat yang pada akhirnya bisa keluar mani, maka itu dimakruhkan, bahkan dilarang. Kalau sampai nanti jatuh keluar mani, itu dia yakin kalau dia mencium istrinya dia akan keluar mani, atau sampai jatuh ke jiwa, maka diharamkan. Tapi kalau dia aman, maka nggak mengapa. Ya, seorang suami mencium istrinya dan tidak khawatir akan berlanjut ke tahap berikutnya, maka nggak apa-apa. Aisyah pernah berkata, kan Nabi SAW yuqabbiluni wa huwa shaim. Nabi pernah mencium Aisyah dan beliau berpuasa. Wa kana amlakum bi arbi, dan beliau itu SAW orang yang paling mampu menahan syahwatnya. Artinya dengan mencium itu tidak sampai berlanjut ke berikutnya. Maka jika kondisinya maka tidak mengapa. Tapi jangan dikhawatirkan. Misalnya anak muda baru menikah misalnya, maka jangan coba-coba kalau dikhawatirkan terjebak dalam hal-hal yang dari bisa keluar mani atau sampai ke jima. Baik, berikutnya adalah muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja itu juga termasuk batal puasa. Nabi bersabda, "Man dara'ahul qaid fala qada 'alaihi." Barang siapa yang terlanjur muntah tanpa sengaja, maka nggak ada qada baginya. Artinya puasanya aman, sah. Wa man istaqa fa 'alaihi al-qada falyaqdi. Barang siapa yang sengaja muntah, mungkin dia masuk tangan ke tenggorokannya atau apapun dia lakukan supaya untuk mengeluarkan muntahnya, maka itu falyaqdi, maka hendaklah dia mengqadha. Ini menandakan bahwa muntah sengaja membatalkan puasa. Ini pun disebut oleh para ulama, bahkan ijma ulama tentang batalnya puasa orang yang sengaja memuntah, sengaja muntah. Kemudian berikutnya, menggunakan sesuatu yang memiliki fungsi seperti makan dan minum, walaupun dimasukkan ke tubuh bukan melalui mulut. Misalnya suntikan atau infus. Infus itu dia bukan diminum, bukan dimakan, tapi suntik melalui urat. Nah, karena fungsinya itu seperti makan dan minum, menggantikan makan minum, maka juga dihukumi membatalkan puasa. Berdasarkan pendapat jumhur ulama. Ya, jadi kalau lagi berpuasa tidak boleh infus. Ya, kalau memang dia sakit, ya nggak apa-apa, ada rukhsah untuk berbuka. Tapi secara hukum walaupun dia berpuasa baru harus diinfus, dia nggak berbuka, itu tapi puasanya batal karena infus tersebut, karena dia bisa menguatkan tubuh, dan itu sama halnya seperti makan dan minum. Dan yang terakhir di antara batal puasa adalah murtad, keluar dari Islam. Jika dia seorang di siang hari dia berpuasa, kemudian datang setan membuat dia ragu, akhirnya dia murtad, ya, maka puasanya batal. Jika dia nanti kembali lagi ke Islam, maka dia wajib mengqadha hari tersebut. Wajib mengqadha hari tersebut. Ini sekilas tentang pembatal puasa. Berikutnya ada istilah pembatal pahala puasa. Jadi terkadang seorang hamba itu dia berpuasa dan dia menjauhkan semua yang dapat membatalkan puasanya, tapi terkadang dia lupa atau tak peduli melakukan sesuatu yang dapat mengurangi pahala puasanya atau bahkan menggugurkan pahala puasanya. Kita sering dengar hadis disampaikan, rubba shaimin laisa lahu siyamihi ilal ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa dia tidak mendapatkan apa-apa selain lapar dan haus saja. Dia puasa sah, tidak dituntut untuk diqadha karena sah puasa, tapi pahalanya bisa saja tidak ada atau berkurang. Apa sebabnya?
maksiat. Dosa dan maksiat itu membuat puasa kita itu ternodai, terkurangi pahalanya. Bahkan semakin banyak dosa yang dikerjakan, bisa semakin habis pahalanya. Nabi bersabda, "Man lam yada' qaula az-zur wal 'amala bihi falaysa ilaihi hajatun fi an yada'a ta'am wa syaraba." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta atau perbuatan dosa, bahkan dia melakukannya, maka Allah enggak butuh kepuasanya. Artinya Allah enggak terima puasanya sebagai apa itu, dia mendapat pahala dari puasanya. Walaupun hukumnya sah, tapi dia tidak mendapatkan pahala. Maka seorang muslim ketika dia berpuasa hendaknya harus lebih hati-hati dalam menjaga lisannya atau perbuatan maksiat lainnya. Terkadang banyak dari kaum muslimin, mungkin kita diantaranya, lisan susah dijaga, ribah sana sini, ngomong orang segala macamnya, padahal dia berpuasa, duduk nongkrong sambil nunggu waktu berbuka, yang bicarakan apa? Fulan, dan seterusnya. Hati-hati, ini akan mengurangi, bahkan bisa menghapus pahala puasa. Kemudian jamaah sekalian, rahimakumullah, poin berikutnya yang perlu kita ingat tentang hukum seputar puasa adalah masalah qadha. Tadi kita sampaikan bahwa ada orang-orang yang dia diringankan atau diberikan keringanan untuk boleh berbuka dan kewajibannya adalah mengqadha. Ya. Nah, qadha ini waktunya longgar. Waktu qadha puasa Ramadan itu sejak bulan Syawal sampai bulan Sya'ban. Selain hari raya Idul Fitri, Idul Adha dan Hari Tasyrik, sisanya semua itu waktu mengqadha puasa. Jadi waktunya longgar. Asalkan tidak boleh sampai ketemu Ramadan berikutnya. Maka jika seorang itu punya qadha atau hutang qadha puasa dan dia menunda sampai ketemu Ramadan berikutnya, maka ada rincian yang perlu kita pahami. Yang pertama, jika seseorang itu sengaja tidak berpuasa, ini yang pertama, sengaja tidak berpuasa tanpa udzur syar'i, maka dia wajib mengqadha. Bahkan dalam mazhab Syafi'i, wajibnya itu segera. Ya, orang yang enggak berpuasa di Ramadan tanpa ada alasan, tanpa ada sebab yang syar'i, enggak sakit, enggak safar, dan misalnya, maka dia wajib mengqadha di bulan Ramadan, dan kewajiban itu segera. Enggak boleh itu nanti Muharram atau nanti bulan Safar atau nanti bulan Sya'ban, enggak boleh. Kenapa? Ini karena dia harusnya berpuasa di Ramadan, bukan qadha. Harusnya dia haruskan enggak berpuasa kan tanpa udzur, maka dihukumi dia harus segera mengqadha puasa tersebut. Walaupun ada ulama yang mengatakan tetap berlaku umum, dia boleh menunda di waktu yang lain, tidak harus segera. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang berbuka puasa di Ramadan karena ada udzur, karena ada udzur syar'i. Kemudian udzurnya itu berkelanjutan. Misalnya dia tanggal 20 Ramadan dia sakit sampai akhir Ramadan, 1 Syawal dia wafat. Kira-kira apa kewajibannya? Dia udah meninggal, selesai ya. Apakah bagi ahli warisnya atau keluarganya ada kewajiban untuk menggantikan puasa tersebut atau tidak? Untuk kasus yang pertama ini, tidak ada kewajiban apa-apa bagi keluarganya. Kenapa? Karena tadi yang dia berbuka karena ada udzur syar'i, karena sakit, dan dia belum mendapatkan kesempatan untuk mengqadha karena udzurnya bersambung dengan kewafatannya, sehingga tidak ada kewajiban apa-apa atas keluarganya. Selesai, beres. Ya, kenapa? Karena Allah kasih mengatakan faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa yang sakit atau safar lalu dia berbuka, maka dia mengqadhanya di hari yang lainnya. Di hari yang lain. Orang ini dia belum mendapatkan hari itu.
sakit belum sembuh udah wafat, sehingga tidak ada kewajiban apa-apa. Kemudian yang ketiga, ada orang yang berbuka juga karena udzur syar'i, karena sakit, sahur dan semisalnya, lantas udzurnya selesai, sakitnya sembuh, dia udah pulang dari safarnya, tapi dia tidak langsung mengqadha. Dia menunda sampai dia wafat. Ternyata dia di bulan Muharram dia meninggal dunia. Maka dalam kasus ini keluarganya wajib menggantikan puasanya. Mengganti maksudnya bisa dia berpuasa atas nama si mayat yang sudah wafat atau bayar fidyah. Ada pilihan. Misalnya si fulan wafat, dia punya utang puasa 5 hari karena dia tidak langsung mengqadha. Ketika dia mampu maka menunda sampai dia wafat. Maka 5 hari ini jika ada ahli waris yang ingin berpuasa untuknya, saya 5 orang berpuasa 1 hari untuk 5 hari, selesai beres. Atau misalnya ada 1 anak jadi puasa tiap hari 1, 2, 3 sampai 5 hari dia berpuasa, selesai. Ya sudah terbayar hutang yang wafat. Tapi kalau misalnya nggak mau berpuasa, keluarga nggak ada yang mau berpuasa, karena memang hukumnya nggak wajib. Ya, jadi menggantikan puasa yang meninggal tidak wajib, hanya dianjurkan saja. Jika mau silahkan, kalau nggak apa-apa, pindah ke yang kedua, apa itu? Berfidyah. Ya, 5 hari berarti 5 orang miskin per harinya 600 gram beras diberikan kepada orang miskin. Atau kalau mau makan sudah siap santap, siap saji, misalnya nasi bungkus 1 hari 1 bungkus, 5 hari 2 bungkus, berikan kepada orang miskin. Dan teknis pemberiannya pun tidak harus 5 hari berarti 5 orang, nggak mesti. Bisa 5 hari itu diberikan ke 1 orang. Misalnya kalau kita ada utang 5 hari berarti 600 gram kali 5. Semua itu kita kasih ke 1 orang. Sah? Sah. Jadi nggak mesti harus diberikan kepada sejumlah hari. Dia misalnya ada orang tua sudah nggak mampu berpuasa, dia bersedia 30 hari misalnya. 30 hari itu apakah boleh diberikan 1 orang saja atau 2 orang saja? Boleh. Nggak mesti 30 orang. Cukup sah walaupun diberikan kepada 1 orang saja. Nah, kemudian hal lain yang berkaitan dengan qadha, ketika seorang itu menunda qadha tanpa udzur sampai bertemu dengan Ramadan berikutnya, maka di sini di samping dia tetap wajib qadha hari tersebut yang dia tinggalkan, juga plus fidyahnya. Ini perlu kita ingat-ingat, bagi seseorang yang punya utang puasa tahun lalu dan belum tuntas qadha-nya sampai masuk ke Ramadan berikutnya, maka di samping dia tetap mengqadha sisanya, jadi dia punya utang 5 hari belum tuntas, besok Ramadan misalnya, maka nanti Ramadan selesai dia tetap punya utang 5 hari plus fidyah 5 orang miskin. Kenapa? Denda atas keterlambatan qadha tanpa ada udzur. Jadi melalaikan qadha itu sampai ketemu Ramadan berikutnya itu nggak boleh. Ya, sehingga para ulama konsekuensinya dia harus bayar fidyah selain dia juga mengqadha. Ya, ini ketentuan yang perlu kita. Maka bagi kita atau mungkin keluarga kita yang sekarang masih ada utang puasa, segera selesaikan. Ini sisa kita udah pertengahan Ramadan, pertengahan Sya'ban lebih, ya, sehingga yang punya utang Ramadan sebelumnya segera diselesaikan sebelum nanti masuk Ramadan. Kalau tidak, nanti akan ada konsekuensi fidyah. Kalau kita memang menundanya karena melalaikan, bukan karena ada udzur syar'i. Jemaah sekalian, di antara poin yang kita bahas tentang sunnah-sunnah puasa atau sebelumnya, kita sebutkan dulu apa amal-amal mulia atau yang sangat dianjurkan di bulan Ramadan secara umum. Ya, yang pertama adalah al-iktsar min tilawatil Quran, banyak tilawah Al-Quran.
Perbanyak tilawah Al-Quran. Maka dari sekarang latih, ya, agar nanti Ramadan tiba kita bisa maksimal siap dengan segala kondisi kita. Dari sekarang mulai berlatih, tingkatkan. Kalau biasa baca sehalaman, tambah lagi setengah juz, 2 lembar, 3 lembar. Agar apa? Agar diri kita terbiasa. Nanti pas Ramadan tiba, kita nggak berat, akan mudah untuk terus melanjutkan baca Quran. Kenapa? Karena terbiasa, sudah dibiasakan. Karena Ramadan itu kesempatan untuk berlomba-lomba. Kalau kita mau berlomba pada hari H tanpa ada persiapan sama sekali, kira-kira kemana kebayangnya? Orang mulai ikut dari maraton ini, nggak pernah berani sebelumnya. Bisa jadi berapa ratus meter dia lari udah selio kakinya. Kenapa? Nggak ada latihan. Maka kita perlu berlatih sekarang. Yang teranya berlatih untuk meningkatkan baca Al-Quran. Kurangi membaca status, ya. Karena kita di zaman fitnah ini, ya, fitnah HP ini, smartphone. Sekarang itu banyak waktu yang tersita buat ini. Untuk Quran rasanya waktunya kayak kurang, atau malah nggak ada. Ya, usahakan kita perbanyak untuk Al-Quran sebagai bentuk persiapan menyambut Ramadan, agar nanti Ramadan tiba kita semakin maksimal dalam membaca Al-Quran. Yang kedua, melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Usahakan sebisa mungkin tarawih yang ditinggalkan. Karena Nabi bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Dan siapa yang sholat tarawih full, Ramadan full, maka pahalanya dia diampuni dosa yang telah lalu. Makanya kata para ulama, kalau seorang hamba itu dia satu malam dia nggak sholat tarawih, maka dia nggak mendapatkan pahala ini. Kenapa? Dia belum qama Ramadan. Dia dikatakan mendirikan seluruh Ramadan, ada yang bolong-bolong. Maka usaha sebisa mungkin, kecuali memang ada udzur. Tapi dia nggak bisa qiyamul lail karena sakit parah. Itu udzur, insya Allah tetap berlaku pahala. Jika memang dia biasanya begitu sholat tarawih nggak pernah putus karena dia sakit, maka itu akan beda hukumnya. Dia mengatakan, "Idza maradal 'abdu aw safar kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan muqima." Apabila seorang hamba itu sakit atau safar, kemudian dia tidak bisa melakukan ibadah yang biasa dia kerjakan, Allah catat untuk dirinya pahala ketika dia sehat dan mukim, sempurna pahalanya. Ini di antara keutamaan rutin dan al-sahih. Kalau kita terputus karena ada udzur, tetap pahala full dapat. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga, memperbanyak sedekah. Bagi kita yang Allah berikan kelebihan harta, jadikan bagian dari harta kita di Ramadan untuk sedekah. Tiap hari kalau bisa sedekah. Wakil miskin, banyak orang yang membutuhkan bantuan kita. Kalau kita ada kelebihan, maka jadikan sedekah bagian di antara target Ramadan kita. Tilawah Quran, tarawih nggak ketinggalan berjamaah. Kalaupun nggak sempat jamaah, ada udzur, nggak apa, di rumah bisa. Ya, nggak mesti jamaah, boleh di rumah juga, tapi usahakan yang tinggal. Yang ketiga, sedekah walaupun sedikit. Ya, usahakan ada sedekah yang kita keluarkan di Ramadan, karena itu waktu yang mulia. Di antara bentuk sedekah adalah memberi makan orang berbuka. Taftirus shaim. Ini bersabda, "Man fattara shaiman falahu mithlu ajri fa'il." Ya, barang siapa yang memberi makan orang berbuka, maka baginya pahala orang yang berpuasa itu. Jadi kalau dia berpuasa, dia ngasih makan orang berbuka, maka ada pahala double. Pahala dia puasa juga ada pahala orang yang dikasih makan berbuka. Cuma para ulama beda pendapat, apakah memberi makan berbuka itu harus makan berat atau cukup sebatas 3 biji kurma sama air mineral. Ini ada beda pendapat ulama, ya. Pendapat ulama mengatakan, harus sampai dia kenyang. Dikasih makan itu sampai kenyang, berarti ini makan berat. Kurma plus nasi, nah gitu. Itu baru dikatakan dia telah memberi makan orang berbuka, dia mendapatkan pahala yang dijanjikan itu. Pendapat yang kedua, enggak. Sekecil apapun dia berikan dia berbuka, walaupun hanya 1 biji kurma, maka dia tetap mendapatkan pahala tersebut. Ya, ini diantara pendapat yang dirojihkan oleh Syekh Al-Utsaimin. Dia menguatkan pendapat yang kedua, bahwa sekecil apapun dia berikan untuk berbuka, maka diharapkan dia insyaallah mendapatkan pahala
orang yang berpuasa. Kemudian yang berikutnya, i'tikaf. Di Ramadan dianjurkan i'tikaf terutama di 10 malam terakhir itu dianjurkan untuk beriktikaf. Bagi kita yang ada waktu yang memungkinkan untuk yang kerja mungkin sudah libur atau yang semisalnya, maka luangkan waktu i'tikaf agar fokus untuk meningkatkan amal soleh. Karena Nabi SAW ketika masuk 10 terakhir Ramadan itu beliau syadda al-izar, mengencangkan ikat pinggangnya atau sarungnya, karena beliau sudah fokus untuk ibadah, menyiapkan istrinya. Wa ahya lailah, menghidupkan malam-malamnya. Wa aiqadha ahlihi, dan membangunkan keluarganya. Aisyah mengatakan, kan Nabi sallallahu yajtahidu fi asl awakhir ma la yajtahidu fi ghairi. Nabi itu sallallahu beristihad, bersungguh di 10 malam terakhir melebihi kesungguhannya di sebelumnya. Makanya i'tikaf itu satu tujuannya agar kita lebih fokus dalam beribadah. Yang terakhir di antara amal penting yang dianjurkan di Ramadan adalah umroh. Bagi jamaah yang ingin berumroh, Ramadan waktu yang sangat agung untuk berumroh. Disebutkan bahwa umroh di Ramadan itu seperti hijrah ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai saking agungnya pahala umroh di bulan Ramadan. Berikutnya sekalian, sunnah-sunnah puasa. Bagi yang berpuasa perlu kita perhatikan beberapa yang sunnah yang Nabi anjurkan agar puasa kita semakin bernilai tinggi. Ya, yang pertama, makan sahur. Makan sahur itu hukumnya sunnah. Jangan ditinggalkan walaupun seteguk air. Misalnya nggak ada makan sama sekali nih, udah minum air walau segelas cukup sebagai sahur. Ya, kenapa dia mengatakan, ini bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian, karena sahur itu mengandung keberkahan. Ya, jadi keberkahan sahur itu diantaranya kita mengikuti sunnah Nabi SAW, itu berpahala. Yang kedua, dan kita makan sahur itu akan menambah energi kita, menguatkan kita untuk berpuasa. Yang ketiga, jika kita bangun sahur untuk makan sahur, kita berada di waktu yang mulia, sepertiga malam itu waktu yang mulia, ya. Dan juga saat itu kita akan mudah untuk bisa melanjutkan sholat jamaah di masjid. Itu biasa kalau orang bangun sahur, insya Allah waktu itu akan didapatkan, dia bisa lebih awal ke masjid dan seterusnya. Ini antara keberkahan makan sahur. Nabi mengatakan, tasahharu walau bijur'ati ma. Bersahurlah kalian walau seteguk air. Jadi kalau nggak ada makanan yang harus dimakan, minum sudah terwakili. Artinya dia sudah dikatakan makan sahur. Yang kedua, sunnahnya juga sahurnya itu diakhirkan. Sahurnya diakhirkan. Tadi makan sahur itu sunnah. Dan kata ulama itu mulainya itu biasa setengah malam ke sini. Jadi kalau kita anggap misalnya jam 4 sudah waktu subuh, ya berarti jam-jam 12 itu udah bisa masuk waktu sahur. Ya, walaupun yang paling tepat itu paling baik diakhirkan, ya, menjelang azan subuh. Anas mengatakan bahwa kunna tasaharna Nabi SAW, kami dulu pernah sahur bareng Nabi SAW, dan ditanya, kemudian kami pergi sholat. Ditanya oleh seorang sahabat, berapa juga antara makan sahur dengan azan? Anas mengatakan qadra 50 ayat, sekitar 50 ayat. Kalau kita baca Quran 50 ayat, itulah jeda antara beliau, jarak antara makan sahur dengan azan. Ya mungkin ditakdirkan 10 atau 15 menit itu beliau makan sahur sampai dengan azan, ya. Sehingga itu dianjurkan. Walaupun ketika makan jam 3 udah makan, nggak masalah, sambung sah. Cuma dia tidak melakukan istilah yang kedua, yaitu mengakhirkan sahur. Nah, mungkin sekarang perlu ada yang bertanya barangkali, kapan makan sahur itu berakhir? Apakah ketika azan kumandang atau sebelum azan kumandang? Kalau kita melihat tentuan dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW, maka batas akhir boleh makan itu ketika azan berkumandang, atau dalam saya ketika fajar subuh terbit, fajar as-shadiq. Kapan itu? Biasa ketika azan
subuh, azan sholat subuh itu sudah selesai waktu sahur. Allah berfirman, fakulu washrabu hatta wakulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr. Makan dan minumlah kalian sampai jelas waktu fajar, sampai tiba waktu fajar kedua. Stop. Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, inna bilalan adzin bil-lail fakulu washrabu. Bilal itu biasa adanya yang pertama, masih sebelum waktu subuh. Jadi ketika adzan Bilal itu dikatakan fakulu washrabu, makan dan minumlah. Sampai kapan Rasulullah? Hatta yu'adzina Ibnu Ummi Maktum, sampai Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan adzan subuh. Karena beliau orang buta, beliau tidak ada yang itu dikatakan asbahta, telah masuk waktu subuh, baru beliau adzan. Ayat dan hadis ini memberikan satu keterangan yang sangat jelas bahwa batas boleh makan itu adzan. Ketika adzan kumandang, stop. Bahkan kata para jumhur ulama, kebanyakan ulama, walaupun makan sudah di mulut, baru ditelan, adzan kumandang harus dimuntahkan, dikeluarkan. Kalau ditelan dengan alasan tanggung, batal puasanya. Ya, jadi ini batas akhir boleh makan itu ketika adzan, maka itu berhenti, stop. Adapun mungkin di kita mungkin istilahnya istilah imsak, ya, berhenti beberapa menit sebelum adzan. Maka ini secara hukum tidak wajib, bahkan nggak ada orang yang wajib. Ulama yang mengatakan imsak itu untuk kehati-hatian saja. Silahkan berhenti 5 atau 10 menit sebelum azan subuh untuk kehati-hatian, jangan sampai nanti khawatir lagi makan azan subuh. Repot nanti lagi makan sambal pedas, adzan kumandang, masya Allah repot. Gimana harus dimuntahin udah pedesan misalnya. Makanya kata ulama yang mengatakan ada istilah imsak sebelum adzan, ingat bukan wajib, tapi hanya sebagai sikap kehati-hatian saja. Artinya kalau ada seorang pas bangun imsak misalnya, Pak, ya, waduh gimana, makan aja, masih boleh makan. Kata siapa? Kata Quran. Kata siapa? Kata Nabi. Ya, jadi masih boleh makan. Maka tidak tepat kalau dikatakan sudah ada surat imsak maka nggak boleh makan. Itu bertentangan dengan Quran Sunnah. Ya, jadi kalau yang tadi saya katakan di kampung-kampung kita, misalnya di kita ada istilah surat imsak, ketahuilah imsak itu bisa kita pahami hanya pengingat buat jamaah, buat kaum muslimin yang belum sahur, segera nih, kita lagi mau adzan subuh. Bukan bermakna tidak boleh lagi makan, itu enggak. Itu jelas ayatnya jelas, hadisnya jelas. Batasnya apa? Adzan subuh. Baik. Berikutnya di antara sunnah bagi orang yang berpuasa adalah menyegerakan berbuka ketika sudah tiba waktunya. Ya, setelah paham nanti. Ya, jam 5 udah berbuka. Kenapa? Sunnahnya menyegerakan berbuka. Enggak. Ya, maksudnya segera berbuka kalau sudah waktunya. Misalnya jam 6 waktu berbuka, maka jam 6 alat kumandang langsung berbuka. Jangan telah mau ke hamam dulu, ke WC dulu, minum dulu, makan dulu baru ke WC. Untuk apa? Untuk mendapatkan pahala sunnah. Lagi di mobil, masya Allah, kalau azan sudah berbuka, udah stop dulu, berhenti, minum dulu. Untuk apa? Untuk mendapatkan pahala sunnah. Kalau enggak, ya enggak masalah. Saya lagi kita sampai di rest area yang kalau di safar berpuasa, enggak apa-apa. Tapi secara kalau kita ingin dapat pahala plus dapat sunnah, maka stop dulu, buka dulu, baru lanjut lagi. Kalau sampai kata para ulama, kalau dia tidak mendapatkan makan apa-apa, enggak ada makan, enggak ada minum, sedangkan waktu dulu udah tiba, bagaimana dia bisa dapat pahala sunnah? Segera berbuka. Dia niat berbuka saja. Niat dia berbuka selesai, terbuka puasanya, dia mendapatkan pahala menyegerakan berbuka. Di antara sunnah juga adalah berbuka dengan rutop. Rutop itu kurma yang masih engkel, ya, yang kebanyakan kita itu namanya tamar. Jadi yang kita sering makan itu namanya tamar, dalam bahasa Arab itu tamar, kurma kering. Walaupun bahasa Arab itu sebenarnya kurma yang setelah rutop. Ini rutop itu
Semakin lalu dia semakin lama dia akan menjadi tamr. Nah, Nabi SAW mengatakan bahwa karena Nabi SAW yuftiru ala ruqabat. Beliau biasa buka pakai rutub. Fa in lam yajid fa ala tamr. Kalau enggak ada, beliau makan kurma yang kita biasa ketahui. Kalau enggak ada juga fa ala man, maka pakai air. Jadi sunnah berbuka itu pakai kurma dulu, bukan cendol dulu, nah, gitu ya. Jadi kurma utamakan. Untuk apa? Untuk mendapatkan pahala sunnah, semakin agar puasanya semakin besar nilai pahala. Orang yang puasa dia nggak memperhatikan sunnah-sunnah puasa, tentunya pahalanya nggak seperti orang yang berpuasa dan memperhatikan semua. Pasti lebih besar pahalanya pada yang tidak melakukan sunnah-sunnah ketika berpuasa. Berikutnya di antara sunnah yang perlu diperhatikan oleh orang yang berpuasa adalah memperbanyak doa sepanjang hari berpuasa. Ini perlu kita pahami karena sebagian orang menganggap bahwa doa itu hanya kapan Pak biasa kalau berpuasa itu? Menjelang berbuka ya. Sebelum berbuka, kita doa mau buka nih, berdoa gitu, masya Allah. Saya kalau menjadi tahuan gitu ya, pada berdoa menjelang berbuka. Boleh. Salah nggak salah. Cuma yang perlu kita ingat bahwa waktu mustajab itu, waktu dianjurkan berdoa bukan hanya ketika itu saja. Sejak awal berpuasa sampai akhir itu mustajab semuanya. Nabi bersabda, "Salasun la turad da'watum." Ada 3 orang yang tidak ditolak doanya, artinya dikabulkan. Siapa mereka? Di antaranya as-shaim hatta yuftir. Orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Jadi pada fajr doa, waktu duha, waktu zuhur, waktu asar itu semua untuk berdoa. Mustajab, waktu terbaik. Bayangkan kita selama 1 bulan, insya Allah kasih kesempatan untuk berdoa. Banyakin doa. Jangan nunggu menjelang waktu berbuka. Walaupun itu nggak salah, tapi tambah lagi. Ya dari pagi kita juga berdoa. Ya mungkin saat zuhur, bisa kita juga berdoa dan seterusnya. Kemudian ketika berbuka jangan lupa baca apa? Kalau berbuka baca apa? Waktu mau Allah malaka sumtu. Biasanya apa? Kalau berbuka itu bismillah. Ini yang lupa. Bismillah dulu baru berbuka. Makan, minum, masyabaru, zahab dhaman. Wa tallatil uruqu wa thabatil ajru insyaallah. Udah makan, udah minum, segera itu kan? Baru zahab dhaman, telah hilang dahaga. Dan telah basah tenggorokan. Dan insyaallah telah tetap pahala. Jadi baca doa ini setelah makan, bukan ketika mau makan bismillah Allahu. Kapan hilangnya? Belum minum udah hilang. Belum. Jadi yang tepat setelah buka, setelah minum baru baca doa. Atau mungkin doa yang kedua yang biasa juga dibaca sebagai kaum muslimin, walaupun hadisnya ada yang nilainya dhaif, tapi nggak masalah bagi ulama yang mengatakan sahih, diamalkan dengan masalah. Allahumma laka sumtu wa ana rizqika afqartu. Aku berpuasa untukmu dan di atas rizkimu aku telah berbuka. Itu pun dibaca setelah dia berbuka puasa, bukan sebelumnya. Ini perlu kita perhatikan, jadi jangan sampai salah menempatkan doa ya, sehingga nanti jadi nggak pas. Ingin semangat ngamal sunnah tapi ternyata kurang lengkap ilmunya sehingga salah tempat. Jadi doa itu dibaca setelah berbuka. Ketika berbuka sunnahnya ya normal umum. Samillah. Ya, samillah wa kul bi yaminik, ya, baca bismillah pakai tangan kanan, sudah. Baru setelah itu membaca doa yang tadi sebutkan. Kemudian yang saya lihat, di antara hal yang disunahkan juga ketika berpuasa adalah meninggalkan hal-hal yang dapat menodai puasa. Tadi antara kata-kata kotor, kata-kata yang tidak baik itu bisa mungkin dijauhkan. Bahkan ketika Nabi mengatakan orang berpuasa itu kalau dicela, maka dia mengatakan ini imrun shaim. Dia nggak membahas celaan dan celaan lagi, nggak membahas cacian lagi,
Lalu dia diperintahkan mengatakan saya lagi puasa. Tadi kalau nggak puasa langsung ya enggak juga. Artinya kalau berpuasa hendaknya puasa itu membuat dia terhalang untuk melakukan yang buruk-buruk. Maka katakan kata ulama, kalau puasa wajib diucapkan, saya lagi puasa mas, saya nggak mau balas, saya lagi puasa. Nanti itu orang berbuka, nggak begitu ya. Saya lagi puasa itu menghalangi dia untuk melakukan satu yang keliru. Ya, ini diantara sunnah-sunnah yang perlu diperhatikan ketika berpuasa. Tapi antara video yang perlu kita perhatikan mas sekalian, ini poin terakhir ya. Secara bersama. Coba lagi. Ada yang mau bertanya? Ada pertanyaan? Tidak. Kalau ada, saya silahkan dulu kiranya jika ada. Kalau nanti ada yang belum jelas ingin dipastikan, silakan dipersilakan. Ada waktu. Follow. Gimana? Mulainya puasa. Mungkin berbeda ya nanti ya. Karena kalau misalnya kita ini yang misalnya masyarakat ya, jangan main Sudah keluar masnya. Itu rasanya Jadi sikap cas ya. Kita menyikapi hal ini mengikuti ulama dahulu. Jadi perlu kita ketahui bahwa perbedaan waktu masuknya Ramadan itu bukan perbedaan yang di zaman kita. Di zaman ulama juga, bahkan zaman sahabat pun sudah terjadi perbedaan awal Ramadan. Kita belum membahas tentang masalah cara penetapannya, bukan, tapi perbedaannya. Dulu zaman sahabat Nabi, zaman Abbas, ada seorang namanya Quraib namanya ya. Beliau sedang berada di Syam, dan ternyata hilal Madinah dengan Syam berbeda. Jadi di Madinah Ibnu Abbas melihat hilal hari Sabtu, di Syam hari Jumat. Mana dulu? Syam lebih dulu puasanya, ya enggak? Makanya ketika Quraib pulang Madinah mendapati Ibnu Abbas dan masih berpuasa. Kok berpuasa? Ya, kata Ibnu Abbas, kami di sana, Quraib mengatakan di sana kami melihat hilal hari Jumat. Dan kami sini hari Sabtu kami masih berpuasa sampai tadi nanti itu kelihatan hilal Syawal. Jadi disinilah letak ulama di khilaf, apakah ketika sebuah negeri itu melihat hilal wajib bagi semua negeri, atau masing-masing negeri itu ada yang sendiri. Ini pertama, ini khilaf. Ada ulama mengatakan pendapat pertama, jika satu negeri dah hilal, maka semua negeri kaum muslimin dimanapun dia berada wajib berpuasa. Pendapat pertama. Pendapat yang kedua, masing-masing negeri itu ada ru'yah masing-masing. Misalnya Indonesia ada ru'yah, Saudi ada ru'yah, Mesir ada ru'yah. Masing-masing sesuai dengan daerah masing, sesuai dengan perbedaan waktu. Dan juga biasa kalau Indonesia yang sekitarnya itu ngikuti yang dekat dengan negara tersebut. Maka ketika demikian, barang siapa yang melihat di Indonesia hilal terlihat misalnya hari Sabtu, di Saudi hari Jumat, beda kan? Saudi sudah berpuasa, kita belum, ya kan? Kita mah tidak hilal di sini, tidak masalah, ya, tidak mengapa. Maka ini yang masalah pertama, tidak hilal. Yang kedua, masalah tadi penentuan awal dengan metode ru'yah hilal atau hisab. Sekarang setelah kita di Muhammadiyah, masih ada hadis ya, itu bagiannya hisab, ya, sehingga judul hari sudah ditentukan kapan awal Ramadan. Dalam mazhab Syafi'i, jika mereka pakai sistem hisab, maka bagi mereka silahkan mengikuti itu, dan orang-orang yang yakin dengan mereka, mangga silahkan. Nah, maksudnya seperti itu. Tapi pendapat yang kedua tapi kalau kita melihat ketentuan yang dicontohkan Nabi SAW,
cara penetapan awal Ramadan itu hanya dua. Satu, ru'yah hilal, yang kedua ikmal Sya'ban 30. Kalau kita tidak melihat hilal, misalnya tanggal 29 Sya'ban sore hari waktu maghrib dilihat hilal, ternyata nggak kelihatan, tertutup, belum kelihatan atau tertutup mendung, maka cara yang kedua digenapkan Sya'ban di 30. Berarti kalau tanggal 29 belum kelihatan hilal, bulan sabitnya, maka besok masih Sya'ban 30 hari. Dan itu berarti besoknya lagi itu Ramadan, pasti nggak boleh lihat lagi karena nggak mungkin Ramadan bulan Qamariyah itu minimal 29 maksimal 30. Kalau Sya'ban sudah digenapkan 30 hari, pastinya besok sudah satu Ramadan. Jadi kembali ke masing-masing. Kita tidak perlu ramai dengan perbedaan awal Ramadan atau akhir Ramadan. Kita yakini. Dia mengatakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Dia bersabda, berpuasalah kalian karena melihat hilal. Berbukalah ini akhir Ramadan karena melihat hilal. Jadi putar sekarang kita, dan ini pendapat yang saya pegang bahwa mengikuti hilal. Jadi puasa ketika sudah melihat puasa, tanpa sedikit pun merendahkan, menyalahkan pihak lain yang punya pandangan yang berbeda. Wallah, begitu Pak sikap kita sebagai seorang muslim. Nah, ada yang lain? Silakan. Kalau ada yang mau masih ditanyakan, semua Ramadan tiba, jelas semua insyaallah ya. Dan kalau nanti juga ada yang nggak jelas, bisa nanti dicari saja ya tentang jawaban. Tapi secara global di dua pertemuan ini sudah saya sampaikan secara umum tentang fikih yang mungkin dibutuhkan oleh seorang muslim. Coba ada beberapa poin misalnya yang saya sampaikan, hal-hal yang mungkin dianggap tidak boleh, padahal secara hukum asal boleh, hukum yang dibuat boleh. Contoh misalnya mencicipi makanan bagi yang membutuhkan, boleh atau nggak boleh? Boleh. Nyicip itu lidah Pak ya, bukan ditelan. Nyicip, kalau dia seorang misalnya dia koki atau sang ibu di rumah masak, istri masak, boleh dicicipi untuk ini manis atau asin atau asam atau pedas, dicicipi kemudian dimutahkan lagi, itu boleh. Kemudian yang kedua, berbekam. Ini pendapat jumhur ulama, mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Maliki dan yang lainnya mengatakan bekam itu tidak membatalkan puasa. Walaupun dalam mazhab Hambali mengatakan bahwa bekam batal puasa, yang dikuat insyaallah pendapat mayoritas ulama itu tidak batal puasa, walaupun dianjurkan lebih hati-hati ditunda ke malam saja, karena biasa orang bekam itu bisa lemes nanti akhirnya pada harus berbuka puasa ya. Gosok gigi boleh di Ramadan? Boleh. Dalam mazhab Syafi'i itu dibedakan, bolehnya itu selama belum tergelincir matahari. Sebelum tergelincir matahari. Kalau tergelincir gimana? Makruh. Gak sampai haram, makruh saja. Tapi pendapat yang lain juga ini diikut Imam An-Nawawi. Nawawi mengatakan tidak mengapa. Karena ia bersabda, "Laula asyqa 'ala ummati la amartu bisiwaki 'inda kulli shalah." Kalau aku tidak memberatkan umatku, aku akan perintahkan umatku untuk bersiwak setiap kali sholat. Bersiwak setiap kali sholat. Salat zuhur kapan terjadi? Dilakukan setelah tergelincir. Surah Asar setelah tergelincir. Nabi tidak mengatakan sunnah bersiwak kapan saya untuk sholat. Termasuk Ramadan iya. Ya, ini pendapat yang lebih kuat. Juga siang-siang misalnya mendinginkan oleh panas, insya Allah air disunggurin ke kepala gitu, mending renang juga tidak mengapa di Ramadan. Misalkan jangan sambil minum, berenang jangan sambil minum ya, tapi kalau normal nggak masalah ya, insya Allah. Kemudian juga ada yang mengatakan misalkan mobil itu juga batal puasa, yang benar tidak ya, tidak membatalkan puasanya. Insya Allah apa yang saya sampaikan insya Allah sudah mewakili insya Allah. Semoga Allah mudahkan kita untuk berpuasa dengan sempurna dan puasa yang berkualitas, dan Allah mudah kita semuanya untuk bisa mengisi Ramadan dengan maksimal. Amin ya rabbal alamin. Demikian, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.